Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pertobatan adalah kata yang sebenarnya tidak enak untuk didengar. Karena kalau ada seorang menatap kita dan berkata, kamu harus bertobat, saya percaya himbauan itu bukanlah himbauan yang menyenangkan. Kita mungkin akan menatap orang itu dan berkata, pembunuhkah saya? Penjahatkah saya? Perampok saya? Pemakai drugs saya? Sampai saya harus bertobat. Karena yang seringkali ada dalam pemikiran orang bahwa pertobatan itu adalah sebuah sikap untuk kita menghentikan kegiatan-kegiatan kejahatan kita. Tetapi tahukah kita sekalian bahwa pertobatan sebetulnya berarti turn around. Pertobatan itu artinya berbalik 180 derajat. Karena kalau kita menyadari sebetulnya kita adalah orang-orang yang salah, kita adalah orang-orang yang jalan kita keliru, jalan kita semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Meskipun kita berbuat baik, tetapi dalam perbuatan baik kita sedang berusaha menjauh dari Tuhan dan semakin mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi apa itu bertobat? Bertobat itu berarti saya nggak berjalan lagi dengan kekuatan sendiri saya, tapi saya berjalan dipimpin oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang menuntun kemampuan-kemampuan saya. Roh Kudus itu yang mengendalikan kemampuan-kemampuan saya, sehingga Paulus berkata, aku hidup, namun bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang membawa kita pada pemahaman akan firman Kristus, sehingga kita jadikan firman Kristus sebagai dasar keseharian hidup kita, untuk kita melangkah hari demi hari di dalam terang kasih anugerahnya. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang pertobatan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya pintu awal dari kekristenan adalah pertobatan. Pertobatan bukanlah sebuah goal, pertobatan bukanlah sebuah tujuan. Meskipun berita tentang pertobatan adalah sesuatu yang sangat indah untuk kita dengar. Jika kita dengar kabar, udah tahu belum? Si bapak ini, sebutlah sebuah nama, yang tadinya hidup dengan jahat, hidup dalam hal-hal yang gak benar. Kamu tahu gak bahwa dia sudah bertobat? Semua kan langsung berkata, aduh ya puji Tuhan. Sebagian mungkin berkata, loh jadi dia gak jadi ceraikan istrinya? Enggak, gara-gara dia bertobat, rumah tangganya dipulihkan oleh Tuhan. Waduh, luar biasa. Nah, tetapi meskipun itu sebuah berita yang luar biasa, tapi jangan salah, pertobatan bukanlah tujuan akhir. Pertobatan bukan akhir dari perjalanan iman kita. Pertobatan justru awal, karena tanpa pertobatan, Yesus dengan tegas berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Berarti mulai dari kehidupan Kristen kita bukan ketika kita lahir dari rahim ibu yang beragama Kristen, tetapi mulai seseorang masuk di dalam kekristenan, mulai seseorang masuk disebut sebagai anak Allah, yaitu dimulai dari satu kata penting ini yang bernama pertobatan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bahas sama-sama Kisah Rasul pasal 11. Kisah Rasul pasal 11 itu akan kita pelajari hari ini. Kisah Rasul pasal 11 mulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat satu penglihatan, satu benda berbentuk kain lebar
yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya. Dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan satu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumah tanggamu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan, perhatikan, pertobatan yang memimpin kepada hidup. Apa arti pertobatan ini? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini menarik untuk kita bahas, karena memang selalu saya bilang kekristenan dimulai dari pertobatan. Karena kekristenan bukan dimulai ketika rahim seorang ibu melahirkan seorang bayi Kristen dan otomatis dia menjadi Kristen. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan soal demikian. Seorang anak memang banyak diwakili oleh iman orang tuanya, sampai dia sendiri ada pada sebuah pemahaman tentang kehidupan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perlu saya tegaskan kembali melalui program ini, bahwa pertobatan adalah gerbang dari kekristenan. Berarti seorang mulai disebut sebagai anak Allah waktu dia bertobat. Makanya berita Yohanes Pembaptis tegas sekali, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Nah, dari ayat-ayat bacaan yang sudah kita pelajari ini, beberapa pelajaran penting yang bisa kita pelajari. Yang pertama kita pelajari bahwa pertobatan dibutuhkan tiap-tiap orang. Pertobatan dibutuhkan oleh tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang harus bertobat. Makanya Yesus bilang, jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Nah, terhadap siapa Yesus bicara? Yesus bicara terhadap Nikodemus. Siapa Nikodemus? Nikodemus adalah seorang ahli Taurat. Nah, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus mau tegaskan di sini bahwa pertobatan dibutuhkan oleh setiap orang. Apakah orang yang beragama atau orang yang tidak beragama? Apakah orang yang baik ataupun orang yang jahat? Pertobatan dibutuhkan setiap orang. Lalu pertanyaan kita sederhana. Kalau gitu apa itu pertobatan? Pertobatan bukan sekedar stop berbuat dosa, tapi pertobatan berarti turn around, merubah arah. Dari tadinya saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, tadinya saya mengendalikan apa yang menurut saya terbaik buat saya, tetapi waktu pertobatan terjadi, berarti saya menyerahkan kepemimpinan hidup saya kepada Kristus. Sehingga bukan saya lagi yang mengatur hidup saya, bukan saya lagi yang menuntun hidup saya, bukan lagi pada soal apa yang saya mau, tetapi bertobat berarti berbalik arah untuk berkata, pokoknya mulai hari ini saya hanya hidup dengan pertanyaan, apa yang Tuhan mau. Dan apapun yang Tuhan mau, itu pasti akan membawa kemenangan dan berkat yang berkelimpahan. Haleluya. Nah, yang kedua saya pelajari, jadi yang pertama jelas, pertobatan dibutuhkan oleh tiap-tiap orang. Mengundang Yesus masuk dalam hidupnya, menjadikan Yesus raja dalam hidupnya, membiarkan Yesus mengendalikan hidupnya sehingga kita dapat berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yang kedua kita pelajari bahwa pertobatan adalah satu-satunya jalan keselamatan. Jalan keselamatan bukanlah beragama, termasuk beragama Kristen. Saudara boleh beragama Kristen, saudara boleh pergi ke gereja, saudara boleh kenal pendeta, saudara boleh dengan setia melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tanpa pertobatan, tanpa meninggalkan dosa, tanpa membuka hati untuk membiarkan Yesus masuk dalam hidup kita, tanpa kita melepaskan diri dari segala hubungan-hubungan dengan kuasa kegelapan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita gak pernah layak untuk kerajaan sorga. Ada banyak orang masuk gereja tapi tetap pergi ke dukun. Ada banyak orang masuk gereja tapi tetap percaya bacaan ramalan-ramalan nasib. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan menghina Tuhan dengan semuanya itu. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit. Inilah saatnya buat kita untuk percaya. Inilah saatnya buat kita untuk berkata, Tuhan, saya mau bertobat. Bukan berarti
dosa kejahatan apa yang saya buat. No. Tapi Tuhan, saya mau membiarkan Tuhan untuk mengatur hidup saya. Saya mau biarkan Tuhan untuk memimpin hidup saya. Saya mau biarkan Tuhan untuk mengendalikan hidup saya. Karena kalau Tuhan yang melakukannya, maka segalanya pasti akan jadi baik bagi kemuliaan namanya. Haleluya. Jadi jelas, pertobatan dibutuhkan tiap-tiap orang. Yang kedua, pertobatan adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dan yang ketiga, pertobatan seringkali harus melewati tantangan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara pelajari ayat bacaan ini, maka kita lihat bahwa Cornelius sepertinya dipojokkan oleh situasi. Sampai ketika Petrus datang ke sana, semua orang bilang, loh, kenapa kamu duduk makan sama orang kafir? Jadi dari sini kita bisa pelajari, sepertinya kok Cornelius dapat tekanan yang sangat luar biasa. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kembali saya mau ingatkan, pertobatan seringkali harus melewati tantangan. Kadang-kadang justru ketika engkau mau bertobat, engkau dikecewakan oleh orang percaya. Ketika engkau mau bertobat, ketika engkau mau lebih sungguh-sungguh sama Tuhan, tiba-tiba engkau ada masalah dalam keluarga. Nah, apa yang terjadi? Lalu kita mulai bilang, aduh Tuhan, saya mungkin nggak bisa bertobat, kali ya memang orangnya udah begini. Tapi saya mau ingatkan buat saudara, waktu saudara mulai menyerah dalam pertobatan saudara, setan akan tepuk tangan, karena itu memang rencananya. Tapi waktu saudara bangkit, waktu saudara imani, waktu saudara percaya bahwa apa yang Tuhan sudah kerjakan itu akan mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan sikap seperti itu, apa yang terjadi? Kita hadapi tantangan dan kita bilang, Tuhan, pokoknya saya ambil keputusan untuk bertobat, serahkan semuanya. Nah, waktu kita setia, di situ kita akan melihat kuasa dahsyat Allah yang luar biasa itu. Jadi ingat, yang pertama saya pelajari bahwa pertobatan dibutuhkan tiap-tiap orang. Yang kedua, pertobatan adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dan yang ketiga, pertobatan seringkali harus melewati tantangan. Tetapi Tuhan yang membuka pintu pertobatan adalah Tuhan yang sama, yang memegang tangan kita dan menyertai langkah kita. Haleluya. Kalau sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Kalau saudara sedang sakit, saudara berbeban berat, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat, bangkitkan iman kami untuk hari demi hari, adalah hari-hari kemenangan dan mujizat di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah doa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit beriman, percaya, bersemangat menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus adalah juru selamat kita, Yesus kekuatan kita, Yesus kota benteng kita, dan di dalam Dia kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sampai berjumpa pada program berikut. Doa saya menyertai saudara, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.